Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Planet Kampus. Kembali bertemu dengan kami. Pada video kali ini kita akan membahas tentang tips dan trik menulis bab buku. Di sini ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan dalam menulis bab buku, yakni seperti ini, ada tujuan pembelajaran, mengenali target, kemudian multimedia, dan lain sebagainya. Untuk mengefisiensikan waktu kita langsung bahas saja apa saja tips dan triknya. Yang pertama, kita harus memperhatikan tujuan pembelajarannya. Nah, kita harus menentukan apa yang ingin kita capai setelah siswa membaca bab buku yang kita tulis. Dan pastikan juga tujuan pembelajaran ini spesifik dan dapat diukur, kemudian dia terjangkau, relevan atau sesuai, dan ada tenggat waktunya. Jadi dalam beberapa di sini spesifik dia khusus pembahasannya tentang apa saja, kemudian bisa kita ukur. Nanti kita lihat, oh ini sudah bisa mendapatkan nilai 9 seperti itu. Kemudian dia terjangkau, masih bisa sesuai dengan kemampuan dari siswa kita dan relevan. Nah, ini juga cocok untuk siswa kita. Tujuan pembelajaran jangan untuk SD ini kita tujuan pembelajaran jangan untuk SMA seperti itu. Kemudian waktunya jelas, tenggat waktunya sudah misalnya untuk 1 kali pertemuan atau berapa kali pertemuan seperti itu. Hal selanjutnya yang perlu kita perhatikan adalah kita harus kenali target kita dulu. Tadi kan untuk anak SD misalnya, teman-teman mahasiswa harus mengetahui dulu tingkat pengetahuan anak SD ini dia masih berapa, misalnya masih C1 seperti itu. Jadi kita tahu, siswa ini tingkat pengetahuannya masih sangat rendah. Jadi kita bisa memberikan penjelasan yang lebih rinci, yang lebih sederhana, sesuai dengan kebutuhan dari siswa yang akan menggunakan bab buku yang kita tulis. Kemudian sesuaikan juga bahasanya. Jangan menggunakan bahasa yang susah dipahami, misalnya tingkat bahasa untuk anak mahasiswa, anak kuliahan, seperti itu. Kita kan akan membuat untuk anak SD. Kontennya juga jangan terlalu kompleks, ini kan dikhususkan untuk anak SD, jadi lebih disederhanakan. Kemudian kita juga harus memperhatikan pendekatan pembelajaran sesuai dengan tingkat pemahaman dari target pembaca kita. Dalam hal ini siswa SD. Oke, di sini kita harus membuat struktur yang teratur. Jadi ini harus kita bagi menjadi, maksudnya bagi bab buku yang akan kita tulis ini menjadi bagian-bagian yang mudah untuk diikuti. Misalnya kita menggunakan subjudul, kemudian kita berikan poin-poin pentingnya. Jangan terlalu menjelaskan dengan detail dan kompleks untuk anak-anak SD, kita sederhanakan saja. Kemudian alangkah lebih baiknya teman-teman mahasiswa menggunakan penanda visual. Jadi siswanya lebih bisa paham, misalnya untuk ekosistem, ya, misalnya pakai rumah seperti itu. Jadi berikan gambar rumah. Nah, rumah apa misalnya rumah pohon seperti itu, atau maaf, ada gambar apa sih namanya di tengah sawah ya? Pondok-pondok kecil di tengah sawah seperti itu untuk ekosistemnya. Itu salah satu contohnya. Nanti teman-teman bisa cari sendiri. Nah, di sini juga perlu disertakan aktivitas pembelajarannya. Nah, aktivitas pembelajaran ini bisa berupa latihan, kemudian pertanyaan, refleksi tentang materi yang sudah dituliskan. Kemudian teman-teman mahasiswa juga bisa memberikan studi kasus untuk siswa-siswa SD ini, kemudian meminta mereka melakukan proyek-proyek kecil seperti mengamati ekosistem yang ada di sungai,
Maaf, maksud saya ekosistem sungai. Di situ ada komponen apa aja, komponen abiotiknya apa saja, komponen biotiknya apa saja, seperti itu. Nah, di sini harus juga disertakan contoh yang relevan. Contoh yang relevan ini maksudnya seperti apa? Kita akan membuat buku untuk siswa SD yang ada di Indonesia. Jangan berikan contoh yang ada di Sabanan Afrika seperti itu. Mereka tidak akan sulit membayangkan Sabanan Afrika itu apa aja ya yang ada di sana. Nah, akan lebih baiknya teman-teman berikan contoh yang dekat-dekat saja, seperti ekosistem di sawah. Di sawah itu ada padi, kemudian ada walang sangit seperti ini. Jadi mereka, oh ya, ini ada di sekitar saya. Jadi mereka lebih gampang untuk mengaitkan konsep yang kita ajarkan karena mereka sudah bisa mengamati secara langsung di sekitar mereka. Dan juga kita harus menggunakan multimedia secara efektif. Jika memungkinkan, teman-teman itu bisa menambahkan grafik, kemudian ada alur berpikir atau diagram seperti ini, terus ada ditambahkan gambar-gambar, misalnya seperti contohnya seperti ini. Pokoknya diberikan bantu mereka untuk memvisualisasi dari penjelasan kita itu menjadi lebih sederhana. Sehingga mereka lebih mudah memahami konsep-konsep yang kompleks karena kita memberikan visualisasi yang sederhana seperti itu. Nah, di sini juga kita harus konsisten dan memperhatikan keterkaitannya. Konsisten ini kita harus konsisten dalam gaya penulisan, kemudian format, kemudian tingkat kesulitan. Jadi gaya penulisannya ini harus kita perhatikan. Jangan di awal nanti teman-teman mahasiswa menggunakan kata kamu, di tengah kelepasan menggunakan Anda, seperti itu. Itu hal-hal kecil yang harus kita perhatikan. Nah, kemudian kita juga harus memperhatikan keterkaitan antara bab. Kita kan membuat bab-bab. Nah, kita kaitkan bab yang ini dikaitkan dengan bab awal, konsep yang awal keterkaitannya itu seperti apa. Nanti diberikan gambarannya. Tapi dalam hal yang sesederhana mungkin karena pemahaman anak SD itu kan masih C1 gitu ya. Jadi mereka harus diberikan pemahaman dengan memberikan contoh-contoh yang sederhana, jangan langsung blok kompleks gitu. Jadi nanti mereka bingung. Next, tips berikutnya yakni berikan umpan balik dan evaluasi. Jadi nanti teman-teman bisa memberikan balon seperti ini, umpan balik misalnya pertanyaan seperti itu. Oh, dari yang sudah kamu baca, kira-kira apa yang kamu pahami? Bisa seperti itu satu contohnya. Kemudian nanti dari sana disediakan tuh ruang untuk mereka menuliskan. Oh, saya pahamnya ini. Nah, nanti dari umpan balik tersebut teman-teman mahasiswa bisa paham. Oh, ternyata setelah siswa saya ini membaca bab buku yang saya tulis, dia sudah memahami hal-hal ini. Berarti nanti untuk selanjutnya saya akan berikan pemahaman atau pengetahuan tentang hal ini seperti itu. Nah, jangan lupa setelah tadi selesai memberikan umpan balik, teman-teman juga harus melakukan editing dan revisi. Nanti dilihat, oh ini masih ada salah kata, salah tata bahasanya, ejaannya, atau ada fakta-fakta yang masih membuat siswa saya bingung, seperti itu. Misalnya isi dan penyajian materinya itu juga masih terlalu membingungkan, terlalu kompleks, perlu disederhanakan. Oh, ini masih kurang gambar, perlu ditambahkan gambar, perlu ditambahkan contoh-contoh yang
lebih dekat dengan siswa, dengan lingkungan siswanya, seperti itu. Oke, itu tadi tips dan triks dalam menulis bab buku. Apabila masih ada yang dibingungkan, silahkan ditulis di kolom komentar. Nanti saya balas. Kemudian apabila ada saran-saran materi apa yang perlu kita bahas pada video selanjutnya, silahkan tuliskan juga di kolom komentar. Terima kasih atas waktu yang sudah diluangkan untuk menonton video kami. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.